Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi bersama saya Kiki dalam channel Kiki Teologi, membahas isu-isu teologis Kristen, membahas filsafat dan penalaran Alkitab yang benar hanya di Kiki Teologi. Puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Allah Tritunggal, dan saya merasa bahagia saat ini. Dan kita akan membahas salah satu hal yang penting, dan tidak terasa Kiki Teologi sudah memasuki episode yang ketiga. Kalau yang episode yang pertama adalah tentang epistemologi teologi Kristen, dan yang ketiga tentang logos, dan yang saat ini kita akan membahas hal yang sangat-sangat penting. Tapi tunggu dulu, kita harus saksikan yang satu ini. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan membahas tentang hal yang sangat fundamental dalam kekristenan, atau hal yang sangat-sangat penting dan merupakan rujukan setiap orang Kristen, yaitu kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Alkitab yang di dalam penalaran teologi sering mereka katakan Biblis, whatever, tapi menurut saya lebih suka menggunakan kata Alkitab. Dalam waktu-waktu kita ke depan, saya akan memberikan sebuah argumentasi yang logis, di mana banyak orang-orang sekularistik, ateis, sering melihat Alkitab adalah seperti dongeng, cerita-cerita sejarah yang otoritasnya itu secara kebenaran firman Allah itu tidak ada. Dan mereka memandang ini sebagai hal yang tidak dapat diterima oleh akalia. Saya akan memberikan argumentasi yang dapat dilihat dari kritik historis dan aspek diakronik yang fakta sejarahnya jelas dan dapat dibuktikan karena sudah dibuktikan oleh penemuan-penemuan yang ada. Dan dari aspek itu saya akan memberikan sebuah argumentasi logis bahwa benar-benar Alkitab ini adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang otoritasnya tidak dapat diragukan lagi. Puji Tuhan. Yang harus kita pahami pertama adalah Alkitab itu ditulis oleh manusia. Ditulis oleh manusia, tetapi melalui kuasa Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus, bagaimana sang penulis, yang kita tahu penulisnya ada nabi dan juga ada para rasul dan para penulis lainnya. Bagaimana mereka menulis itu dalam urapan kuasa Roh Kudus. Dalam pekerjaan roh mereka menulis. Jadi penyunting utama atau penulis utama, bisa kita katakan penulis utama adalah Roh Kudus sendiri, yang kita tahu bersama adalah bagian dari ketritunggalan Allah yang sama setara, tiga pribadi dalam satu kesatuan, yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda tetapi satu keesaan. Itu tiga di dalam satu hakikat. Roh Kudus ada di bagian dalam ketritunggalan dalam tiga pribadi ini. Jadi urapan Roh Kudus itu menguasai akan sang penulis, sehingga mereka menulis semuanya itu berdasarkan pengaturan Roh Kudus, yang tentu mereka adalah manusia yang menulis, tetapi ada aspek supra di belakang mereka yang membuat mereka sehingga mampu menulis itu. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Tetapi ada dua hal penting. Ada dua hal penting yang harus kita pahami di dalam Alkitab yang sering kita baca. Yaitu pertama, ilham atau inspirasi, dan yang kedua wahyu dan iluminasi.
ilham yang juga adalah inspirasi, yang pertama, dan yang kedua wahyu dan iluminasi. Ilham yang jelas kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, diilhamkan. Kan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di situ ada kata diilhamkan. Itu di dalam bahasa Greka itu adalah theos penustos. Theos penustos yang berarti bahwa semua tulisan adalah hasil dari gerakan Roh Kudus terhadap penulis, sehingga penulis dan bagaimana sinergitas dari Roh Kudus dan penulis ini, yang intinya penulisnya adalah Roh Kudus, menghasilkan penyataan Allah. Penyataan Allah itu adalah inspirasi. Dan kita harus mengerti, inspirasi ini hanya ada kepada para penulis. Para penulis. Dan berbeda ini dengan yang namanya iluminasi. Nah, kita masuk yang poin yang kedua. Yang tadi ilham dan inspirasi, ilham atau inspirasi. Yang kedua adalah wahyu dan iluminasi. Wahyu adalah suatu rahasia di diri Allah atau pikiran Allah sendiri yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Dan itu diungkapkan oleh Roh Kudus kepada manusia melalui sang penulis ini. Dan itu adalah kebenaran yang murni dari Allah. Wahyu juga adalah tindakan Allah yang dengannya ia berkomunikasi tentang kebenarannya yang tidak diketahui sebelumnya. Dan oleh Roh Kudus itu dinyatakan. Yang kita tahu bersama seperti bagaimana Daniel menyimpan sebuah rahasia yang dari Allah, dan itu diungkapkan oleh Yohanes di Pulau Patmos sekitar 90-an Masehi. Nah, jadi dibukakan. Nah, bagaimana dengan iluminasi? Iluminasi adalah bimbingan Roh Kudus kepada orang percaya. Kita semua dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengerti Alkitab yang adalah kebenaran Allah. Makanya sangat heran kalau ada orang di luar kekristenan mau mengukur Alkitab. Itu sangat lucu. Sangat lucu orang yang di luar kekristenan mau mencoba mengukur Alkitab dengan perspektif dia dan oleh rujukan pengetahuan agamawi yang dia memiliki. Itu sangat lucu. Sangat lucu. Orang di luar kekristenan yang tidak ada hubungan pribadi dengan Allah melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan penyingkapan itu. Mereka tidak akan mendapat yang namanya iluminasi. Makanya berbeda kita melihat dengan logika kita terhadap firman Allah. Karena kita juga harus menggunakan logika dalam mengerti setiap tulisan-tulisan ini. Ada orang berkata bahwa logika tidak perlu. Logika sangat diperlukan dalam melihat aspek yang ada di dalam Alkitab. Karena kita meneliti, kita mencari tahu. Kita meneliti, mencari tahu, kita menggunakan metode-metode yang ada. Tetapi yang paling utama adalah kuasa Roh Kudus yang mengiluminasi kita. Dan kita jangan terlalu berlebihan dalam mengobservasi Alkitab. Kita cukup mengerti dan jangan kita menelisik terlalu dalam. Sehingga ketika kita deadlock, ketika hal-hal yang kita tidak bisa terima secara logika, kita menjadi tidak percaya. Nah, ini kebanyakan yang salah. Tetapi Alkitab ini sangat relevan. Bahkan dalam situasi postmodernisme sekarang pun, banyak orang sekuler masih dalam kekristenan. Ya masih menerima Alkitab. Orang sekuler, orang yang bekerja dalam aspek-aspek sains, semua yang benar-benar berpikir. Artinya, Alkitab dapat dicerna oleh logika. Tetapi yang paling utama adalah iman dulu. Fidens quaerens intellectum. Bagaimana bapak-bapak gereja menjelaskan, harus mempunyai iman dulu baru mengerti. Itu adalah hal yang penting tentang Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 yang menjadi dasar dari pembelajaran kita saat ini, yaitu berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jelas tulisan dalam Alkitab bukan sembarang ditulis, tetapi bagaimana itu dalam urapan roh para penulis menulis semua pikiran Allah yang tertuang dalam tulisan itu. Sangat luar biasa. Saya saat ini akan memberikan argumentasi yang logis, di mana kita tahu bersama bahwa
dalam perkembangan zaman, perubahan peradaban, memacu pemikiran kognitif manusia itu, koherensi logis manusia itu juga berkembang. Sehingga hal-hal yang bersifat metafisik yang tidak diterima oleh akalia, mereka merasa itu adalah hal-hal yang gagal, hal-hal yang tidak dapat diterima, yang bersifat absurd dan tidak sahih dan tidak logis. Kita berhadapan dengan aspek sekularistik, bahkan juga dengan spirit postmodernisme yang negatif ya. Karena ada spirit juga dari postmodern yang baik, tetapi yang negatif. Dan seakan mereka lebih menilai bersifat pragmatisme. Artinya mereka lebih melihat dari unsur kegunaan sebenarnya. Kalau kita mau mengejar Alkitab dari unsur kegunaan, kita mendekati akan pewahyuan Allah ini dengan ada keinginan lebih dulu. Kita mendekati Alkitab harus dengan hati yang tulus. Itu yang paling utama. Dan kita membacanya dengan kerendahan hati. Saya akan memberikan argumentasi yang logis, yang dapat dimengerti, dan berangkat dari aspek-aspek kritik historis, aspek diakronik yang jelas dalam kita menyangga asumsi-asumsi, argumentasi-argumentasi orang tentang Alkitab. Bagaimana Alkitab itu hanya sebuah cerita sejarah, dongeng, bahkan yang lebih parah adalah aspek-aspek fiktif yang ada. Mari kita lihat. Penulis Alkitab itu terdiri dari 40 orang. 40 orang penulis. Dan ini dalam kurun waktu sekitar 1400 sampai 1500 tahun. 1500 tahun, 40 penulis. Dan penulis Alkitab ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang raja, ada yang pekerja-pekerja, ada yang rakyat jelata. Itu sudah otomatis dalam hierarkitas peradaban seperti itu sudah pasti mempengaruhi gaya penulisan berbeda. Yang lebih parahnya, latar belakang mereka. Dan yang juga dapat membuat berbeda yaitu situasional peradaban yang ada di situ. Peradaban yang sangat berbeda. Bahkan aspek politik yang berbeda-beda karena dalam kerajaan-kerajaan yang berbeda-beda. Dan yang paling penting, dalam kurun waktu yang sangat jauh. Antara penulis satu dan penulis yang satu itu mempunyai sekitar 400-an tahun. Bayangkan, pasti berbeda. Kalau kita melihat 40 penulis dalam 1500 tahun dan latar belakang yang berbeda-beda dan kurun waktu yang sangat jauh. Tetapi karena kuasa Roh Kudus ini memang kebenaran Allah. Walaupun waktu dapat membedakan, tetapi itu mempunyai hubungan yang baik, terstruktur. Luar biasa Allah kita. Nanti saya akan buktikan. Luar biasa. Mereka seakan menuliskan itu dalam sebuah pokok pikiran yang sama. Kalau mungkin saat sekarang mereka bisa buat grup WA untuk mereka merancangkan sebuah penulisan yang saling sambung menyambung. Tetapi sekalipun mereka buat grup WA, jarak antara penulis pun sangat jauh. Bagaimana mungkin? Tetapi itulah Allah kita. Allah yang luar biasa, yang membuat sehingga aspek penting dalam Alkitab, di mana dalam perjanjian lama adalah berbicara nubuatan sang anak domba, Yesus yang akan menyelamatkan isi dunia, itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dalam kitab-kitab Kejadian sudah diperkenalkan Sang Kristus. Yang Sang Kristus ini bukan diciptakan ya, tidak diciptakan, karena mereka adalah sama setara dalam ketritunggalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu 3 pribadi di dalam satu kesatuan. Jadi ini sangat penting. Jadi benar-benar ini sudah mempunyai cerita yang luar biasa. Kalau secara logika kita berpikir mana mungkin.
Tetapi faktanya demikian, dapat dibuktikan dengan penemuan-penemuan arkeolog yang mendukung akan surat-surat yang ditemukan. Melihat kejadian 1 ayat 1 di situ jelas Bereshit, kalau kita Bereshit bara Elohim el samain veta haaretz dan seterusnya. Kita akan menemukan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita mau dapat di mana literatur seperti ini yang berbicara tentang penciptaan pada awal-awal kalimat yang ada. Luar biasa Alkitab ini. Luar biasa. Alkitab adalah kesatuan yang unik. Saya sudah katakan tadi. Jadi itu menggambarkan kesatuan yang unik. 40 penulis, 1500 dalam kurun waktu 1500 tahun, latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi semuanya teratur dan tidak bertolak belakang antara yang mereka tulis. PL dan PB mempunyai hubungan yang baik, yaitu menceritakan nubuatan dan penggenapan. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini jelas yang harus kita pahami bahwa penulisnya adalah manusia biasa. Penulis manusia biasa. Tetapi mereka diberikan otoritas Roh Kudus supaya benar-benar mereka menulis. Dan penulis aslinya adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang menginspirasi, tetapi Roh Kudus tidak membuat mereka seperti word processors atau mendikte mereka untuk tidak. Dalam urapan Roh Kudus, mereka menulis dalam gaya dan isi hati mereka masing-masing. Makanya kalau kita melihat Injil sinoptik, sama-sama memuat tentang Kristus, tentang Sang Logos. Kalau dalam Injil Yohanes, hai kristologi sangat-sangat kental di situ. Tetapi mereka menulis dengan pandangan mereka, perspektif mereka masing-masing berdasarkan latar belakang seperti Lukas, Levi, penulis-penulis yang ada di dalam Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Mereka menulisnya dalam latar belakang tetapi tidak pernah salah dan dapat dibuktikan semuanya. Luar biasa, sehingga kita dapat melihat dari sudut pandang masing-masing ketika kita membuka Matius, kita membuka Injil Markus, dan kita membuka juga Injil Lukas. Injil itu adalah Injil Sinoptik, dan yang bukan Injil Sinoptik yaitu Injil Yohanes. Sangat jelas di situ, luar biasa. Penulisan-penulisan dalam 13 surat Paulus pun juga, wah, sangat luar biasa. Makanya di dalam Roma 1 ayat 16, Paulus berkata bahwa saya mempunyai kekuatan akan Injil yang kokoh. Injil yang kokoh. Haleluya. Penting untuk dipahami bahwa Roh Kudus adalah sang penyunting. Kita sudah mengerti bahwa benar-benar penulis ini manusia, tetapi di dalam urapan Roh Kudus. Itulah mengapa Alkitab dapat disebut sebagai otoritas yang luar biasa. Ada pertanyaan, ketika dari Maleaki ke Matius itu ada sekitar 400 tahun peralihan. 400 tahun. Bagaimana? Mungkin orang bertanya, oh berarti keoriginalitasan dari Alkitab itu dapat dipertanyakan. Karena 400 tahun itu adalah hal yang kosong. Jangan salah, di zaman kitab Esra itu sudah ada yang namanya kelompok Soferim. Kelompok Soferim ini yang menjaga otoritas Alkitab agar tidak dipalsukan. Dan mereka bukan hanya menjaga, tetapi mereka menjaga dengan mereka menghitung setiap huruf. Wah, jadi kalau ada satu huruf, wah itu tidak asli dan tidak benar. Mereka menghitung semuanya. Kita harus pahami bersama bahwa ada kuasa. Ini yang penting yang saya tekankan dalam channel ini. Saudara dapat melihat, saya tidak akan melihat dari kodeks-kodeks yang ada atau dalam penelitian-penelitian. Tidak. Saya hanya memberikan ringkasan yang mudah dimengerti, ringkasan yang mudah dimengerti, dipahami. Bahwa Alkitab kita adalah kebenaran Allah. Saya bahkan hanya ada di situ. Nanti ada pada episode-episode kita akan menggalinya lebih dalam. Tetapi yang harus kita pahami bahwa Alkitab ini luar biasa. Yang dimana karena ini adalah juga dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah Sang Logos sendiri. Yang benar-benar berinkarnasi menjadi manusia dari ketiadaan. Atau dalam penciptaan itu juga sering berkata ex nihilo. Ex nihilo. Dan dia memang menjadi dalam ketiadaan,
Kalau penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1, bagaimana Allah menciptakan bara dalam ketiadaan. Dia menciptakan bukan dari ada satu objek yang form bentuk, dia mencipta, tidak, tapi dari ketiadaan ex nihilo. Nah, firman itu, Sang Logos itu berinkarnis, bahwa Yesus itu memang sudah ada, walaupun kekekalan, dalam aspek kekekalan dia sudah ada, Yesus sudah ada. Dan Yesus ini bukan lebih rendah, tidak. Mereka setara dalam ketrinitasan, yaitu 3 dalam 1 kesatuan. Ini sangat penting. Dan yang digambarkan adalah Kristus yang diperkenalkan dalam Perjanjian Lama, digenapi dalam Perjanjian Baru. Dan itu tidak ada yang bertentangan. Ada hal yang harus kita pahami, dan jangan kita berpikir seperti orang-orang sekularistik, ateis yang serahkan mereduksi akan kualitas originalitas dari Alkitab dan otoritas dari Alkitab ini. Yaitu mereka sering membuat argumen-argumen yang keliru seperti Alkitab adalah buku yang berisi firman Allah. Ini keliru. Alkitab adalah buku yang berisi firman Allah. Kalau kita melihat di aspek Renaissance sekitaran di abad 17-18, di mana akal adalah sebuah hakim. Akal adalah hakim. Dan seakan mereka mengadili akan kebenaran-kebenaran yang ada. Jadi mereka pada zaman itu tidak menerima yang aspek-aspek metafisik dari Alkitab. Kita tahu bersama Alkitab berbicara supra, di luar pemikiran kita. Siapa yang dapat merumuskan dengan aspek matematik logis tentang 5 tambah 2 kurang 5.000 sama dengan 12 waktu mujizat yang ada saat itu? Tidak ada yang dapat membuktikan aspek itu. 5 tambah 2 kurang 5.000 sama dengan 12. Jadi jangan kita menganggap Alkitab adalah buku yang berisi firman Allah. Ada juga yang berkata Alkitab adalah buku yang berisi kesaksian tentang Allah. Kalau bicara kesaksian masih tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang benar adalah Alkitab adalah firman Allah. Karena ditulis oleh berdasarkan inspirasi ilham Roh Kudus kepada sang penulis. Yang sejatinya penulis utama Alkitab adalah Roh Kudus. Luar biasa. Jelas dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16, 2 Petrus 1 ayat 21, dan Kolose 3 ayat 16. Saudara bisa lihat di situ. Karena Alkitab adalah pengungkapan kehendak Allah, maka Alkitab dari PL sampai PB adalah satu kesatuan yang utuh dan sempurna. Jadi Alkitab adalah wahyu dan inspirasi Roh Kudus. Maka pantaslah kitab ini dinamakan kitab suci. Kitab suci. Yohanes 1 ayat 1, Markus 12 ayat 24, Yohanes 2 ayat 22, 2 Timotius 3 ayat 1, Markus 7 ayat 13, dan lain-lain. Dan yang harus kita pahami bahwa ini bersifat ineransi atau tidak ada yang salah. Alkitab adalah benar. Ini harus kita pahami sebagai orang Kristen. Dan jangan pernah ragu dengan firman Allah. Jangan pernah runtuh dengan firman Allah. Karena firman Allah berkuasa. Kalau orang menganggap ini buku biasa, ada penulisan-penulisan yang salah-salah, saya rasa tidak mereduksi akan otoritas Alkitab. Karena pada pembuktian secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Pembuktian kritik historis juga dapat dipertanggungjawabkan. Dan Alkitab tetap relevan, dapat diterima. Dan bukti dari kerelevanan Alkitab itu sampai sekarang kekristenan eksis. Dan yang di dalamnya ada orang sekular, ada orang sains, ada macam-macam orang yang masih menerima Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Puji Tuhan, haleluya, salam Pantekosta.